Halo, kembali lagi dengan kelompok 5 yang terdiri dari Alvini Rosa Nurjayanti, Gandhi Bastian, Hasyanah Jamilah, Nikan Arina Asifa, dan Tutut Hanifah. Kali ini kami akan membahas tentang kesantunan berbahasa. Pengertian kesantunan berbahasa. Pengertian kesantunan atau politeness atau kesopan santunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini bisa disebut tata krama. Kesantunan berbahasa menurut Pranowo. Dalam buku yang berjudul Berbahasa Secara Santun, Pranowo mengatakan bahasa santun adalah bahasa yang diterima oleh mitra tutur dengan baik. Teori kesantunan terdapat 3 tokoh yang mengemukakan tentang prinsip kesantunan, yaitu Robin Lakoff, Bruce Levinson, dan Leach. Pandangan kesantunan berbahasa. Nordwasser melalui Rahadi menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Pertama, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial atau the social norm view. Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial atau kultural yang ada dan berlaku dalam masyarakat bahasa itu. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket berbahasa atau language etiquette. Kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan atau conventional maxim dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka atau face saving. Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan atau politeness principle hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerjasama atau cooperative principle. Yang ketiga, pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan, conversational contract. Jadi bertindak santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etiket berbahasa. Yang keempat, pandangan kesantunan yang keempat ini berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial atau social indexing. Indeks sosial yang demikian terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial, social reference, honorific, dan gaya bicara, style of speaking. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggolongan kesantunan bahasa. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Menurut Raharge 2005, maksud kesantunan maksim ini peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Contohnya pada percakapan Iku dan Eki. Iku, mari saya antar sampai rumah. Kebetulan hari ini saya lewat komplek perumahanmu. Eki, wah terima kasih, saya jadi tidak enak. Yang kedua, maksim kedermawanan. Menurut Leach 1993, peserta pertuturan maksim kedermawanan ini hendaknya berpegang pada prinsip untuk memperkecil keuntungan dan memperbesar kerugian bagi diri sendiri. Contohnya pada percakapan antara A dan B. A, apakah kamu ingin kubelikan makanan? Aku sedang di restoran sekarang. B, tidak kak, rencananya aku ingin makan di luar bersama temanku nanti. Yang ketiga, maksim penghargaan. Menurut para ahli, 1 Wijana 1996, maksim penghargaan diutarakan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Yang kedua, menurut Nadar 2009, contoh tuturan ekspresif yaitu seperti ucapan selamat, terima kasih, pujian, dan bela sungkawa. Setiap peserta pada maksim ini hendaknya selalu memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain. Contohnya pada percakapan antara santri A dan santri B. Santri A, aku telah mengumpulkan kaligrafi buatanku ke Ustadz Iku tadi siang. Santri B, iya, aku tadi sempat melihatnya dan itu sangat indah. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Menurut Raharge
2005 mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Contohnya pada percakapan antara Haikal dan Randy. Haikal, nanti saat presentasi di slide pembacaan hadis, apakah kamu bisa membacakannya? Randy, insya Allah, tapi saya belum terlalu lancar bagaimana. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kesantunan berbahasa. Menurut Chair 2010 memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan sebagai berikut. 1. Semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Yang kedua, tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Yang ketiga, memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif. Zamzami dan kawan-kawan 2010 merumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Blanche, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tuturan yang menguntungkan orang lain. 2. Tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Yang ketiga, tuturan yang menghormati orang lain. Yang keempat, tuturan yang merendahkan hati sendiri. Yang kelima, tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. Yang keenam, tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain. Pranowo 2009 memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun, yakni sebagai berikut. 1. Gunakan kata tolong untuk meminta bantuan pada orang lain. Yang kedua, gunakan kata maaf untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, gunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Yang keempat, gunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. Yang kelima, gunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Yang keenam, gunakan kata bapak atau ibu untuk menyapa orang ketiga. Yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan agar kesantunan dalam berkomunikasi lancar. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, yaitu Pranowo 2009, menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berhasil, yakni sebagai berikut. 1. Perhatikan situasinya. 2. Perhatikan mitra tuturnya. Yang ketiga, perhatikan pesan yang disampaikan. Yang keempat, perhatikan tujuan yang hendak dicapai. Yang kelima, perhatikan cara penyampaian. Yang keenam, perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketujuh, perhatikan ragam bahasa yang digunakan. Yang kedelapan, perhatikan relevansi tuturannya. Yang kesembilan, jagalah martabat atau perasaan mitra tutur. Yang kesepuluh, hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur, seperti konfrontasi dengan mitra tutur. Yang 11, hindari pujian untuk diri sendiri. Yang 12, berikan keuntungan pada mitra tutur. 13, berikan pujian pada mitra tutur. Yang 14, ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur. Yang 15, ungkapkan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang. Yang 16, buatlah pemahaman dengan mitra tutur. Yang keenam, penyebab ketidaksantunan berbahasa. Pranowo melalui Chair 2010 menyatakan bahwa ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain: yang pertama, kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Menurut Chair 2010, kritik pada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur,
sehingga dinilai tidak santun. Contohnya, pemerintah memang tidak becus mengelola uang. Mereka biasanya hanya mengkorupsi uang rakyat saja. Tuturan di atas jelas menyinggung perasaan lawan tutur. Kalimat di atas terasa tidak santun karena penuturan menyatakan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar. Yang kedua, dorongan rasa emosi penutur. Chair 2010 mengungkapkan, kadangkala ketika bertutur, dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah pada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun. Contohnya, apa buktinya kalau pendapat Anda benar? Jelas-jelas jawaban Anda tidak masuk akal. Tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional dan kemarahan. Pada tuturan tersebut terkesan bahwa penutur tetap berpegang teguh pada pendapatnya dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat menurut Chair. Seringkali ketika bertutur, seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. Contoh, silakan kalau tidak percaya, semua akan terbukti kalau pendapat saya yang paling benar. Tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang paling benar. Dia memproteksi kebenaran tuturannya, kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan tuturnya salah. Yang keempat, sengaja menuduh lawan tutur menurut Chair. Menyatakan bahwa acap kali penutur menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya. Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur. Contoh, hasil penelitian ini sangat bagus dan lengkap. Apakah yakin tidak ada manipulasi data? Tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh lawan tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap lawan tutur. Jadi, apa yang dituturkan dan juga cara menuturkan dirasa tidak santun. Yang kelima, sengaja memojokkan mitra tutur menurut Chair. Mengungkapkan bahwa ada kalanya penuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Dengan ini, tuturan yang disampaikan penutur menjadi lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan. Contoh, katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih diminta membayar iuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Tuturan di atas terkesan sangat keras karena terlihat keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti itu dinilai tidak santun karena menunjukkan bahwa penutur berbicara kasar dengan nada marah dan rasa jengkel. Implementasi kesantunan berbahasa. Contoh implementasi kesantunan berbahasa. Yang pertama ada implementasi kesantunan berbahasa di rumah. Yang pertama, pada saat ada orang yang lebih tua berbicara, sebaiknya tidak memotong pembicaraan atau ikut campur, karena bisa jadi hal yang dibicarakan oleh orang tua sangat serius. Yang kedua, ketika dinasihati oleh orang yang lebih tua, jangan sesekali menentangnya. Yang ketiga, ketika disuruh, tidak sebaiknya melontarkan kata a, i, o, e, dan o, karena dianggap tidak santun. Yang terakhir, tidak mengeluarkan intonasi yang tinggi saat berbicara dengan. Selanjutnya, implementasi kesantunan berbahasa di sekolah. Yang pertama, tidak berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi di kelas. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru. Dan yang terakhir, meminta izin ketika ingin ke toilet. Diungkapkan Pranowo tahun 2009, pemakaian bahasa yang santun dapat digunakan dalam kegiatan berdiskusi dengan cara yang pertama, bertutur secara santun tidak perlu dibuat-buat. Lalu penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Kalimat tidak perlu berputar-putar agar pokok masalah tidak kabur. Lalu penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur agar komunikasi
berjalan dengan nyaman dan lancar. Selanjutnya, penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Lalu, penutur menggunakan bentuk lugas, bukan dengan menyindir secara kasar. Yang terakhir, penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Lalu selanjutnya ada implementasi kesantunan bahasa dalam sosial media. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Lalu biasakan untuk menyebar hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Kita juga harus menghindari membuat atau menyebarkan konten negatif yang mengandung sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi. Kemudian memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarkan. Yang terakhir, tidak menyebarkan berita hoax atau palsu. Strategi penerapan kesantunan berbahasa kepada peserta didik. Yang pertama, dengan pembiasaan. Jadi, dari kecil, anak-anak dibiasakan untuk bertutur sopan dalam percakapan sehari-hari. Berbicara dengan bahasa yang halus, tidak berteriak, dan pandai menempatkan diri dalam berbicara kepada yang muda, teman sebaya, dan kepada yang lebih tua. Lalu diberikan pengarahan. Cara ini dilakukan ketika anak sudah mulai banyak berinteraksi dengan teman-temannya, karena anak-anak akan mudah terpengaruh temannya. Bentuk pengarahan dalam pengajaran kesantunan berbahasa pada anak adalah dengan menjelaskan kepada anak mana kata-kata yang baik dan layak untuk diucapkan dan mana yang tidak. Lalu pengawasan. Melalui pengenalan terhadap teman-teman anak, terutama teman-teman dekat mereka, sehingga akan lebih mudah untuk menilai sejauh mana pengaruh teman-teman tersebut terhadap anak. Lalu ada keteladanan. Pemerolehan dan kemampuan berbahasa anak-anak rata-rata karena peniruan. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh orang tua, guru, dan masyarakat harus mampu menjadi tauladan. Demikian juga dengan gestur atau gerak tubuh dan mimik atau ekspresi muka. Harus senantiasa menyenangkan sehingga menebar energi positif. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.